illa wa antum muslimun. Walaupun kita tidak sedang seperti membaca Al-Quran pakai nada, pakai lagu, tetap ditahan sedikit karena dia gunnah kan, harus didengungkan. Kalau seperti misalnya wala tamutunna illa wala tamutunna wa illa, berarti kan ada yang kita lewatkan gunnahnya. Kemudian nah, coba baca. Coba baca apa? Tak usah nanti apa lama waktunya. Tadi yang Ustaz dengar gini. Sallallahu. Ini kan hal sepele kan? Bukan sallallahu. Kadang-kadang kan kita nyebut salawat itu kadang huruf sin. Orang mendengar sallallahu. Sallallahu berarti sin saja ya. Sallallahu. Jadi tepat-tepat kan? So sama sa sama enggak? Beda. Harus pastikan salawat sallallahu. Bukan sallallahu. Nanti bisa maknanya berubah tuh. Ya. Itu untuk semua nih ya. Mana tahu nanti kita selama ini rupanya saya bersalawat itu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi rupanya keliru. Ke depan pastikan kalau bersalawat menyebut sallallahu itu pakai shad sallallahu. Kemudian penting juga untuk diperhatikan ini apresiasi untuk Salman dan untuk yang lain juga, kalau bisa memang khutbah itu yang berpoin-poin bagus, pakai poin-poin itu kan. Tadi contohnya misal ada panji apa katanya tadi? Panji iman. Nah, panji iman 1, 2, 3. Nah, itu penting tuh. Jadi orang menunggu dia. Satu baru. Yang kedua. Jadi orang penasaran tuh dengan isi khutbah kita. Dan itu sangat menarik bagi pendengar. Mengapa banyak orang mendengar khutbah itu khusyuk semua? Maksudnya kepalanya ke bawah semua. Mengapa? Karena khotibnya tak menarik. Isinya itu lari-lari, kiri kanan ke mana-mana. Tapi kalau dipandu dia dengan poin-poin, dia orang berpikir. Jadi tak ngantuk. Jadi sebab ngantuk itu diantaranya orang tak berpikir. Ya enggak? Jadi ke orang ngantuk itu dia sedang berpikir atau tidak? Sedang off itu pikirannya. Jadi kalau dia melek dia, sedang menarik bagi dia tuh. Jadi bisa juga itu orang berhenti berpikir karena khutbah kita tidak menarik. Karena tidak dibuat poin-poinnya. Ada 4 perkara. Jadi mendengar itu tuh orang, apa nih perkaranya? Kalau dilakukan 4 perkara ini, maka akan begini. Itu apalagi menarik itu. Ada orang-orang yang bisa merasakan manisnya iman. Itu hadisnya halawatul iman. Kan? Jadi banyak hadis-hadis seperti itu. Tadi nanti tolong dicari. Kalau khutbah itu nanti poinnya kan ke depan masih banyak yang mau ada gilirannya kan. Tolong diambil hadis-hadis yang ada poin-poinnya atau materi ceramah yang betul-betul ada poin-poin seperti itu sehingga enak dan menarik untuk disimak. Kalau kita terlalu umum jadi nggak berkesan dan nggak bisa dibawa pulang. Khutbah yang baik itu ketika makmum atau pendengarnya bisa bawa pulang poinnya untuk diceritakan kepada istrinya, anak-anaknya. Makanya idealnya khutbah itu nanti istrinya kalau ada orang, apa isi khutbah tadi katanya kepada suaminya. Suaminya menceramahkan istrinya kan, anaknya yang masih kecil mungkin. Kata khotib tadi itu ada 3. Apa isi 3? Lupa pula. Jadi perlu kita beri poin-poin itu supaya bisa dibawa pulang. Itu ya. Kemudian ada lagi apa tadi? Jangan mohon maaf. Inilah waktu jangan mohon maaf. Karena kalau mohon maaf itu kita ceramah biasa kan. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Ya khatib minta maaf. Tapi itu kan refleks itu Salman tuh, kalau Ustaz lihat tadi tuh refleks dia. Dia bukan sengaja. Karena dia sudah mau mengakhirinya gimana nih? Dia tidak sadar kalau dia sedang menampilkan khutbah. Tapi insya Allah kalau khutbah sungguhan nanti hindari. Demikianlah khutbah yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala itu kan kayak sambutan itu ya kan, kata sambutan atau ceramah biasa. Tapi itu bisa di apa aja, bukan mempersalahkan, itu mengingatkan itu tidak perlu gitu ya. Kalau anak-anak ustaz nanti khutbah tidak perlu menyampaikan permohonan maaf seperti itu. Karena bukan sedang kita berdialog, tapi kita sedang menyampaikan pesan-pesan agama, takwa. Ya, kalau nanti minta maaf lagi, berarti salah yang Ustaz sampaikan, minta maaf dia. Kalau dalam bab khotib ya, sebetulnya secara fikih nggak salah juga, kan nggak ada yang rusak di sana. Maksudnya elegan atau tidak tampilannya itu hindari kata seperti itu ya. Kemudian juga coba selawatlah Salman, coba selawat. Ustaz mau dengar. Berarti Ustaz salah dengar. Sepertinya Ustaz dengar tadi gini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad itu ya. Tidak ya. Nanti jangan pernah seperti itu selawatnya. Ada kemarin di sini Ustaz dengar tapi tak siapa ya. Ada seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ini dhamirnya di apa? Disebutkannya setelah Ali itu kan, padahal dia kan mau diidhofahkan ke Muhammad kan, sayyidina wa ala ali sayyidina. Kalau wa ala alihi sayyidina Muhammad berarti dia seperti tidak lazim ya. Usul Indonesia diarabkan, jadi tidak tepat ya. Jangan sebut wa ala alihi. Sama dengan apa? Oh, ada tuh yang pakai sahabihi. Rasulillah itu banyak terkeliru ya. Mungkin tidak terjadi di sini karena udah pernah Ustaz luruskan dulu. Tapi anak-anak baru belum dengar juga, santri baru. Kalau bersolawat atau memulai khutbah itu jangan pakai Rasulillah. Yang mana tuh? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Itu tidak boleh itu. Pernah dengar begitu? Banyak atau sedikit? Banyak itu. Jangan pakai Rasulillah lagi. Wa ala alihi wa sahbihi atau wa ashabihi boleh. Pakai Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi Rasulillah. Kok bisa Rasulillah di situ kan? Jadi itu Indonesia yang diarabkan, tidak tepat itu. Karena kan sudah ada tadi anbiya disebutkan nabinya sudah, disebut Rasulillah lagi. Kemudian dia tidak secara struktur bahasa tidak tepat. Salah soalnya. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Gitu ya. Kalau ada yang pakai Rasulullah nanti diluruskan. Kemudian ada doa apa tadi Salman? Di ujung tadi doa apa? Ja'alna minat tawwab. Apa coba baca? Hah? Iya enggak apa-apa coba. Iya kan tak salah tuh. Cuma salah pada panjang pendeknya aja. Jadi kalau menyebut tawabin tuh memang ada alif di situ. Tawabin. Kalau tadi kan Salman Allahumma ja'alna minat tawabin gitu kan. Jadi alifnya hilang. Pakai apa ya? Mat ya. Mat tabi'i itu. Mat apa namanya tuh? Mat tabi'i itu alif waw ya. Tawabin. Allahumma ja'alna minat tawabin
Waj'alna minal mutatahhirin. Atau kalau mau buat seperti itu ya, boleh. Tapi ya pastikan ada alif, ada mat-mat itu harus diperhatikan. Oke, selesai nih. Salman ya. Salman dan untuk semua. Yang kedua, siapa yang mau kita islah nih? Hah? Siapa tadi? Soleh. Soleh. Soleh itu memang harus diislah ya. Dia kan soleh. Soleh itu harus diislah. Supaya betul-betul soleh ya. Perhatian untuk semuanya. Kalau kita baik ceramah maupun khutbah, hindari menghembus mic. Kalau mengetes mic itu, nah, kan tak hidup nih kan? Kan banyak. Tak. Itu akhlak tuh. Etikanya kurang tuh. Apalagi kalau dihembus itu keluar air liurnya. Iya kan? Keluar air liurnya. Jadi orang pun tak nyaman nanti makai. Nah, jadi pastikan untuk memastikan mic itu sehat atau sakit. Maksudnya betul-betul berfungsi atau tidak. Menyala atau tidak dia. Nah, tuh caranya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini karena kebiasaan. Tes. Habis itu hembus pula. Nah, itu kebiasaan buruk. Jangan dihembus ya. Nah, baik mic yang kecil itu maupun mic yang seperti ini. Melihat orang biasa tampil itu ditampak di situ. Kalau dia masih hembus-hembus, masih ngembus-ngembus, itu masih baru-baru belajar megang mic itu. Nampak nih, ini orang udah biasa, profesional tuh. Tengok dia, kalau mic dihembusnya belum baik lagi. Tapi kalau dia Bismillah, nah, itu menunjukkan dia sudah biasa dengan tampil di hadapan. Dan itu hal dari akhlak. Juga tadi Soleh hembus ya, nampaknya ya, nampaknya. Tapi betul kan? Ya. Kemudian Soleh, kalau sholawat, ya Muhammad itu ya tidak panjang. Iya kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itu ya keliru itu. Jangan dipanjangkan, nggak ada alif tuh sebelum dalnya. Jadi dipastikan bahwa dia Muhammad. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Gitu bacanya kan? Udah tahu tuh, coba mungkin waktu khutbah tadi itu agak-agak grogi mungkin ya waktu kemarin itu, atau kebiasaan yang belum hilang kan. Jadi mulai kita perhatikan yang seperti itu. Muhammad tidak boleh dibaca panjang mad, tapi dibaca Muhammad. Oke. Kemudian apa lagi tadi? Beribu-ribu nikmat. Nah, itu perlu juga dihindari itu. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Beribu-ribu nikmat itu masih tidak jelas. Maksudnya tidak boleh membatasi. Jangan-jangan berjuta-juta. Masa cuma beribu kita sebut kan? Jangan-jangan nikmat. Memang nikmat itu tak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bisa di. Kalau kita batasi cuma ribuan, sikit itu. Sedikit nikmatnya. Jadi jangan dibatasi sesuatu yang tak terbatas. Walaupun tuh bahasanya mungkin kita ingin menunjukkan berapa banyak kan. Tapi kalimatnya bagus kita pakai ganti berbagai macam nikmat. Bermacam nikmat yang banyak. Sebutnya begitu. Bersyukur kita kepada Allah SWT yang telah menganugerahkan kita banyak sekali nikmat. Ada nikmat iman, ada nikmat Islam, nikmat sehat, dan banyak lagi nikmat-nikmat lain. Kalau kita mau bahasakan banyak, bahasakanlah dengan bahasa yang tidak terbatas. Jangan dibatasi. Kemudian juga baiklah. Itu perlu dihindari khutbah. Baiklah. Nah, itu kan.
Langsung saja. Pakai langsung saja. Langsung itu bukan bahasa khutbah. Itu bahasa MC. Oh, udah biasa MC rupanya memang kan. Baiklah, langsung saja kita masuki acara selanjutnya. Itu kan bahasa MC itu. Tapi kalau khutbah tentu dihindari itu bahasa seperti itu. Untuk menggantinya, sapa jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Ustaz dalam khutbah Ustaz selalu pakai istilah Ustaz sendiri. Jamaah Jumat, para tamu-tamu Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jamaah itu kalau kita sebut tamu-tamu Allah itu dia Masya Allah, tamu Allah. Jadi yang ngantuk tadi hilang ngantuknya. Nah, jadi sapa dia, tamu-tamu Allah ini. Ini kan rumah Allah. Kalau orang masuk ke rumah Allah berarti dia tamu Allah. Bangga dia rupanya disapa. Rupanya dia baru pertama masuk masjid. Selama ini tak pernah sholat Jumat kan? Alangkah bangganya dia, rupanya saya dimuliakan. Allah lagi yang memuliakan, kata Pak Khutbah, khotib tadi. Pak Khotib katanya kan. Nah, itu menjadi pesan yang luar biasa, Bang. Tapi tidak harus kalimatnya itu ya. Boleh dengan istilah lain, tapi benar-benar ada pesan-pesan penting sebetulnya yang kita sampaikan kepada jamaah. Paham tuh? Ada lagi kepada orang yang memberikan solusi. Nah, itu keliru tuh. Memang mungkin tersilap bahasa aja ya. Karena yang memberi solusi dalam maksud siapa tadi, soleh tadi, itu bukan orang, tapi Allah. Kalau Allah disebut orang kan nggak tepat kan? Kalau mau ganti apa? Kepada Dia yang memberikan solusi dari permasalahan hidup kita. Langsungnya Dia. Mau menyebut dianya salah tersebut orang gitu kan? Akhirnya kan disalahpahami orang. Kalau Allah tak boleh disebut orang. Termasuk juga malaikat. Ada kan orang ngomong gini, ini kan bahasa, ini masalah bahasa kan. Ada 15 orang malaikat. Jelas malaikat. Itu orang. 15 orang malaikat. Itu kan keliru. Atau ada 15 jin. Nah, betul kan? 15 orang jin. Udah jelas jin disebut orang. Jadi itu ungkapan yang mungkin kita biasa menyebut orang itu sebagai bentuk bilangan. Rupanya tidak tepat pada sasarannya. Jadi dihindari ya ungkapan yang kalau ke Allah, malaikat. Kalau nabi sebetulnya bisa. 5 orang nabi, tapi kan tidak biasa. Tidak lazim juga kalau kita mau muliakan. Jangan samakan seperti orang biasa kan. Kalau nabi memang manusia. Nah, tetapi sebutkan 5 nabi. Ulul azmi gitu kan. Kalau malaikat, Allah, ya tidak lazim jin. Tidak lazim disebut kata orang. Apalagi Allah tadi ya. Itu perlu diperhatikan. Kemudian menyembah-nyembah. Nah, itu menyembah-nyembah itu bahasanya tidak terukur. Menyembah-nyembah itu kayak main-main ya kan. Mungkin maksudnya menyembah selain Allah tadi kan. Maksudnya, jangan kita mengikuti orang yang menyembah-nyembah. Itu bahasanya tak tepat. Ganti aja menyembah. Itu lebih bagus ya. Ustaz koreksi itu nih maksudnya sambil menata kata-kata kalimat yang mau kita sampaikan. Kemudian tadi yang tuh wa nafa'ani. Apa tadi? Coba baca sekali lagi. Barakallah. Ah? Oh, udah hafal berarti ya. Oh, kemarin tuh waktu itu lupa ya. Iya. Oke, baik. Itu sebahagian dari yang perlu diperhatikan ya untuk semuanya. Kemudian, masih ada lagi. Soleh tadi ya. Kalau Allah Ta'ala tadi juga ya. Kitabihil Karim tuh. Nah, terakhir untuk soleh. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Coba baca.
Ya'izukum tuh pakai ya atau enggak? Ya'izukum atau ya'izukum? Hah? Oh iya, enggak gitu. Jadi kalau tadi sepertinya Ustaz dengar pakai iya dia. Ya'izukum, ya kan? Jadi yang betul itu apa? Wa'aza ya'izu. Iya Ustaz, wa'aza. Wa'aza ya'izu. Ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yadhkurkum. Sama saja fadhkurullah yadhkurkum. Iya. Was'aluhu min fadlihi yu'tikum. Yu'tikum bukan yu'tikum karena dia jazam kan? Yu'tikum. Cuma enggak sampai ke situ tadi ya. Wala dzikrullahi akbar. Baik, Asyraful Akmal Muhammad Asyraful Akmal. Mana Asyraful Akmal? Asyraful Akmal sama. Poinnya juga masalah Sayyidina. Sayyidina katanya. Nah, maka perhatikan bukan Sayyidina tapi Sayyidina. Coba baca apa? Selawat. Oke, baik. Dah. Kemudian coba baca ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu. Ulang kuat suaranya. Suaranya kuat. Mana ada mic enggak? Mic satu lagi. Enggak ada. Kuat suaranya. Nah, Ustaz ingatkan kalau baca ayat tentang takwa ini betul-betul dijelaskan ya apanya, makharijul hurufnya. Karena banyak orang keliru. Ustaz husnuzan boleh jadi udah betul, cuma pendengarannya tadi sepertinya keliru gitu. Banyak orang yang keliru dalam membaca ini. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, hanya cuma satu. Taqullaha haqqa tuqatih katanya kan. Itu kan kalau ada yang begitu kan perlu kita luruskan. Perlu enggak? Itu ittaqullaha haqqa, hanya kecil yang kedua. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bukan ittaqullaha haqqa tuqatih. Ada yang baca begitu memang. Ustaz kalau tidak khutbah kita mendengar tuh. Payah kita mau mendengar khotib yang betul baca tuh. Maka itu PR-nya inilah, generasi inilah nanti yang memperbaikinya. Dan inilah yang akan tampil sangat prima nanti di hadapan jemaah. Jangan sampai salah-salah baca, jangan sampai meremehkan huruf-huruf itu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Itu bacanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Sangat. Jadi orang tuh kayak diingatkan. Kan itu wasiat takwa tuh, diingatkan. Nah, seperti itu cara membacanya. Jadi pakai ha, kemudian haqqa. Yang berikutnya, coba selawat. Sebut Nabi Muhammad, coba sebut selawat. Marilah kita salawat. Marilah kita kepada pihak. Tuh sallallahu katanya kan? Sallallahu. Itu juga keliru tuh. Bukan sallallahu. Bukan sallallahu. Kadang-kadang kita remeh kan? Sallallahu. Enggak ada sallallahu. Enggak ada Solo. Solo tuh kampung Solo, Solo. Nah, yang itu satu. Yang kedua, sallallahu. Itu keliru lagi, sallallahu. Bukan sallallahu, bukan sallallahu, bukan sallallahu, tetapi sallallahu. Gitu ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kan, mohon maaf cakap mungkin kadang khutbah, kadang ceramah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ini? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu orang mau cepat-cepat. Dia
Padahal dia sedang menyebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau bisa kita tepat-tepat baca itu ya. Ini khutbah ini menentukan kita dinilai dhabit atau tidak itu ya. Ini dhabit enggak khatib? Oh, enggak dhabit nih. Gara-gara sallallahu orang menilai enggak dhabit nih khatibnya. Jangan sampai seperti itu ya. Dirubah. Ibadah kepada Allah dan kepada Rasulullah. Yang kita keliru tadi ya. Ibadah kepada Rasulullah ya keliru. Ibadah kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah. Cuma mungkin tadi itu salah sebut. Maklum itu. Salah sebut tapi nanti hati-hati bercakap. Mengucap. Kalau memang dah keliru, dah terlanjur, ulang lagi kalimat itu bagus. Ulang lagi. Rasanya tak tepat saya. Ulang lagi kalimat yang sebenarnya apa? Jangan dianggap apa khotib nih. Keliru dilanjutnya terus. Diperbaiki juga saat itu nggak apa-apa. Kalau dalam ceramah enak. Maaf, salah sebut saya Pak, Bu. Kita ulang gitu kan. Tapi kalau khutbah jangan buat gitu. Maaf, saya salah sebut tadi ini mau saya ulang. Dalam khutbah nanti itu jadi masalah. Tidak perlu maaf gitu. Langsung aja ganti. Kalau sudah khutbah beda tuh. Suasana khutbah dengan ceramah biasa tuh beda. Gitu ya. Paham Tom? Tayyib, nastamir ila al-mas'alah ba'dah. Apa tadi sampai di kepada Allah. Nah, kalau membaca ayat kan di dalam khutbah itu salah satu rukunnya kan baca ayat. Tidak lazim, tidak mesti, maksudnya tidak wajib dan tidak harus juga membaca shadaqallah setiap selesai ayat baca. Misalnya baca ayat shadaqallahul azim. Sementara kita mau baca lagi kan? Mau kita sampaikan lagi. Jadi enggak mesti kita sebut shadaqallah dalam khutbah tuh. Khawatirnya nanti kan udah baca ayat satu sedang khutbah, baca ayat shadaqallahul azim. Ayat kedua tak pakai shadaqallah. Ayat ketiga pakai shadaqallah lagi. Jadi nanti setiap ayat dibaca shadaqallah atau tidak itu kan menjadi problem. Jadi tidak tertata dengan baik. Kalau mau shadaqallah bisa saja di awal. Shadaqallah itu bisa di awal seperti misalnya ketika kita baca wa qala Allah Ta'ala. Jadi yang pertama tadi kan misalnya kita kan mulai alhamdulillah, syahadat, salawat, kemudian nanti ada wasiat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah itu boleh faqala Allah Ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau mau langsung ayatnya boleh, mau bismillah, kalau pangkal ayat bisa, bagus. Kemudian nanti setelah itu waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan hadisnya. Setelah itu baru shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Pokoknya boleh. Jadi ada Quran, ada hadisnya langsung. Kalau mau seperti itu bagus. Jam berapa, Ustaz? Oh, udah sampai jam 6 ya. Kemudian perlu semua kita yang mau khutbah kuasai materi. Itu hafal kita poin-poinnya itu. Kalau merangkai bahasa itu kan karena kebiasaan. Jadi menguasai materi itu menentukan kualitas isi khutbah kita. Jadi kalau tak kita kuasai masalahnya apa, solusinya apa. Kita kan mau nyampe khutbah itu pesannya apa, poinnya apa, itu dikuasai ilmunya, dia enak merangkainya. Tapi kita belum tentu apa yang mau disampaikan itu ya nanti meraba-raba dalam khutbah. Akhirnya bahasanya kita usahakan pula puitis-puitis, tak nyambung juga dia jadinya. Jadi kalau kita tahu pokok masalah pangkalnya ini, tengahnya ini, ujungnya ini, poinnya ini, sampai pesan itu. Kemudian pengen dibilang orang, itu tadi bahasanya tidak lazim itu kalau di dalam khutbah kan. Kalau pengen tuh bahasa itu kan enggak cocok untuk bahasa Indonesia yang baik itu kan, itu bahasa Jakarta itu. Ini kan pengen, ingin, mau. Ya, jadi kalau mau disebut beribadah karena ingin dipuji orang. Seperti itu kan. Pengen dibilang orang kan enggak. Dibilang nanti disangkanya dihitung. Bilang berapa? Bilang. Melayu. Jadi bahasanya sesuaikan aja bahasa Indonesia yang baik. Karena itu bahasanya seperti bahasa ngobrol ya.
pengen dibilang orang tadi itu kan, itu hindari kalimat-kalimat yang seperti mengajak orang ngobrol. Khutbah itu dia sebetulnya monolog, bukan dialog. Kalau ceramah bisa dialog, ngajak orang ngobrol dengan kita boleh, sambil nanya-nanya itu boleh kalau khutbah. Kalau ceramah. Juga perlu diperhatikan juga apa? Berikan kesimpulan, ya. Berikan kesimpulan. Udah Soleh sudah, Akmal sudah, satu lagi siapa? Irfan yang tadi ya. Irfan cara megang mic-nya juga perlu diperhatikan. Mana Irfan? Oh, cara megang mic-nya. Tadi kan mic-nya kayak berbunyi-bunyi. Ini penting nih. Kalau kita dikasih mic dalam keadaan hidup, kita matikan dulu. Udah yakin kita belum hidup kan? Oh iya, kita hidupkan. Udah mau bercakap kita, mau mulai ngomong, baru kita hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai ada noise. Kadang kalau kita dikasih mic dalam keadaan gini, bunyi-bunyi dia gitu ya. Noise itu, suara-suara itu mengganggu majelis. Baik ceramah maupun khutbah. Kalau dikasih mic tadi kan, kepada Ustadz siapa tadi? Ustadz Irfan katanya kan, kami persilahkan. Dalam keadaan hidup mic-nya. Kalau bisa ada kodenya, ngambil tuh, matikan dulu. Begitu juga yang memberikan kalau nanti jadi MC, ya. Kalau jadi MC, serahkan mic dalam keadaan mati. Biar dia hidupkan sendiri supaya nanti dia akan ketahuan tuh, seorang pembicara yang baik, dia tidak akan membiarkan mic itu dalam keadaan hidup saat dia menerima. Matikan dulu. Baru dihidupkannya. Jadi terjaga suasana itu. Tidak terjadi suara-suara yang tak baik, noise. Kemudian hindari pengulangan. Ngulang-ulang kalimat yang sama sampai 3-4 kali kan kesannya ya perlu kita perbaiki itu ya. Jadi itu semuanya. Ya ini sebetulnya sama tadi ya, Sayyidina apa tadi ini? Fil Qur'anil Azim ya. Tadi Akmal juga ya? Siapa ya? Irfan. Fil Qur'anil Azim, fil Qur'anil Karim. Besok fil Allah apa? Wa qala Allah Ta'ala. Saya kira itu secara umum ada kemiripan tadi ya, tak perlu saya ulang lagi karena ada kemiripan-kemiripan yang harus diperbaiki. Tapi intinya secara keseluruhan, anak-anak Ustaz ternyata sudah bisa khutbah. Secara keseluruhan itu dah boleh tampil. Dah boleh tampil, cuma perlu dimantapkan lagi. Ya. Perlu dihaluskan lagi. Kalau yang tersangkut-sangkut ngomong tadi itu kan karena masalah jam terbang aja tuh ya. Kalau udah 5.000 kali jam terbang itu udah aman tuh. Tapi kalau baru-baru kita apalagi mau mulainya kan udah pernah khutbah belum? Siapa yang udah pernah khutbah? Nabil, siapa lagi? Irfan. Nanti dihaluskan lagi. Semua akan khutbah suatu saat nanti di masjid-masjid di mana kita berada atau di masjid siapapun nanti. Suatu saat nanti insyaallah. Ini karena waktunya sudah harus kita istirahat untuk mandi segala macamnya. Jadi Ustaz cukupkan hari ini sampai di sini tentang islah dari khutbah anak-anak Ustaz. Insyaallah suatu ketika akan ada lagi tampilan-tampilan berikutnya, nanti Ustaz bisa pantau dari apa? Dari Facebook Pondok Pesantren Darul Khair. Nanti bisa Ustaz buat catatan kecil pas Ustaz datang. Kita perbaiki lagi. Tapi kalau tak sempat nengok di sana, kita tampilkan lagi di sini. Sama-sama tahu apa kekurangan dan apa kelebihannya. Tapi secara umum sudah ada yang sudah bisa dibawa ke tengah, ya, dan bisa dibawa ke atas mimbar. Dan ke depan bisa dimantapkan lagi. Insya Allah mudah-mudahan antum, anak-anak Ustaz semuanya sukses dunia akhirat. Amin. Amin. Kita cukupkan sampai di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan Ustaz Rajab kalau ada mau ditambah atau gimana San? Diarahkan kan. طيب شكرا جزيلا لأستاذنا الكريم على إرشاداته الجميلة، عسى أن تكون نافعة في أيامنا وفي مستقبلنا إن شاء الله. بارك الله له على ما قدم لنا في هذا المساء وفي هذا اليوم المبارك. ندعو الله تعالى عسى أن يطول عمره في Amin ya. خير، وكذلك أسرته إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. نختتم هذا المجلس بالحمد لله. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بعد هذا نستعد للعشاء مباشرة. العشاء ya. قبل المغرب. الاستحمام. الاستحمام. أنتم تريدون الاستحمام؟ نعم. استحموا مباشرة، وربما سنتعشى بعد المغرب لأن الوقت ضيق جدا. واستحموا مباشرة، لا أحد من يلعب ويفعل شيئا غير مهم. ولا المصافحة مباشرة فقط. نعم، الأستاذ سيعود مباشرة، لا أحد من يتصافح مع الأستاذ. Untuk mengingat waktu. نعم، ماذا نقول؟ لضيق الوقت. تفضل. مباشرة أنتم تستحموا. استحموا مباشرة. والسلام عليكم ورحمة الله.